Halo, hai, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita ya. Perkenankan, aku Harry. Pada podcast episode ketiga hari ini, aku mau sharing mengenai people pleaser. Sebagai manusia, kita tuh cenderung pengen disukai gak sih? Pengen dicintai, diterima oleh orang lain gitu ya, dalam berbagai situasi sosial. Yang sebenarnya fokus utamanya ya pengen diterima secara positif gitu kan sama orang lain. Apalagi kalau kita dibilang, dia tuh nyenengin ya gitu, dia tuh menggemaskan. Dari situ tuh kayak ada satisfaction atau kebanggaan tersendiri gitu. Tapi ya dari hal ini kita sih sebenarnya bakal ada kecenderungan intrinsik buat memuasin orang gitu. Maksudnya kayak memuasin biar orang seneng gitu kan. Dan seringkali malah ngelit kita untuk cari sesuatu atau identitas yang selaras gitu dengan tuntutan society, dengan apa yang dimau sama masyarakat atau teman-teman kita gitu. Ya gak salah sih memang gitu. Tapi ya kalau semata-mata buat nyenengin orang, seolah-olah tuh kita gak ada harga diri gak sih? Karena people pleaser sendiri itu kan kayak ketika kita yang selalu berusaha bersikap baik gitu gak sih? Kayak bikin orang seneng, orang tuh puas. Dan kayak kita tuh susah banget buat ngelakuin yang namanya penolakan atau bilang enggak. Ya gak sih? Jadi sisi negatif dari people pleaser juga, mereka tuh kayak ngerasa gak aman gitu, insecure. Dan ya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk cocok sama semua orang gitu, kayak fit in aja gitu. Dan ya itu justru malah bikin kita rentan sama kecemasan dan ujung-ujungnya ya krisis kepercayaan diri gitu. Jadi ketika kita susah bilang no gitu ya, it's so hard to say no. Terus ketika kita terlalu sering minta maaf gitu, padahal sebenarnya itu tuh bukan salah kita gitu. Tapi kita tuh kayak malah sering ya udahlah, biar kayak ngindarin konflik sih sebenarnya gitu. Jadi kita yang minta maaf duluan, padahal itu bukan salah kita dan it's a good thing sebenarnya gitu. Tapi di beberapa case ya kita tetap kudu defense kalau memang kita benar. Ya gak sih? Terus ya karena kita memang takut untuk kehilangan sebuah hubungan itu gitu. Makanya kita ya udahlah gitu. Terus kita tuh terlalu khawatir tentang apa yang orang lain anggap tentang kita. Makanya ya udah gitu, kayak susah banget buat bilang enggak pada sesuatu gitu. Kesana yuk, oh yuk. Minta tolong, bisa nggak? Oh ya bisa, gitu sih. Ya itu karena ya kita pun akhirnya jadi takut nunjukin diri kita sendiri yang sebenarnya gitu. Ya itu tadi karena kita pengen fit in dengan semua orang. Jadi kayak kita tuh menipu diri kita sendiri gitu, karena kita nyembunyiin perasaan yang sebenarnya kita pengen ungkapin gitu. Ya dari nahan-nahan gitu misalnya kan, atau misalnya ya gampang setuju lah gitu. Terus akhirnya lama-lama juga ngelit kayak seolah-olah tuh kebutuhan orang lain tuh selalu jadi prioritas kita, dan ujung-ujungnya rasa percaya diri kita tuh jadi berdasarkan opini orang gitu, atau berdasarkan acceptance atau persetujuan orang gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang ngerasa punya beberapa karakteristik yang
tadi aku sebut, mungkin kalian salah satu dari people pleaser yang sedang kita bahas ini. Gitu. Dikhawatirkan sebenarnya dan seringkali orang tuh bakal ngambil kesempatan itu gitu. Take advantage of you gitu. Karena memang mereka tahu kalau kalian tuh orangnya gak enakan, ya adalah gampang gitu. Terus ya itu karena kita gak enakan, akhirnya it's a big no untuk kayak mengkritik gitu. Ya iyain terus gitu kan. Dan people pleaser tuh selalu yang beranggapan atau berpikir bahwa itu ya tanggung jawab kita. Ya udahlah, aku mau ngebantu karena memang ya kita manusia saling membantu. That's good, that's correct. Tapi ya kayak over gitu. Jadi kayak overloaded gitu sih kalau aku bilang. Tetap harus ada batasannya. Karena masing-masing dari kita kan punya hak kita ya. Terus yang sering kali terjadi, mungkin gak usah jauh-jauh lah ya, aku ngambil diriku sebagai contoh. Karena like to be honest, aku ada kecenderungan untuk menjadi seorang people pleaser gitu. Dan aku masih berusaha untuk ya menjadi lebih baik sih. Gak cenderung ke situ gitu kan. Gak cenderung ke situ terus. Itu adalah partner atau teman baik kita itu kayak bisa jadi gak suka sama kita. Ya karena contohnya gini, ada orang yang selalu minta tolong atau ngajakin ke sana atau apapun itu, dan kita selalu bilang iya, ya udah nggak apa-apa gitu, iya oke, bisa gitu. Padahal seringkali sebenarnya kita sering dikecewakan, tapi kita kayak susah karena memang susah bilang no. Jadi kayak yang kita cuma ngegrundel di belakang, akhirnya kita pasangan kita atau teman baik kita yang akhirnya jadi greget juga sama kita gitu. Kenapa nggak bilang no gitu? Atau contohnya karena kita memang sudah punya pasangan, ada yang kayak minta tolong atau ngajak atau gimana gitu ya, itu lawan jenis kita. Dan kalau kayak gitu kadang-kadang tuh kayak ngelit, kayak bikin ribut dikit gitu. Ini sih tapi contoh ya, bukan kayak semacam curhat, bukan. Nah ini sesuatu yang sebenarnya nggak sehat gitu, dan nggak autentik nggak sih, dan justru malah yang aku rasain ya, itu malah kayak ngelemahin diri kita gitu. Karena ya tadi gue bilang, at the end kita yang greget sendiri, ngegrundel sendiri, kayak yang ngedumul di belakang tapi nggak bisa ngomongin gitu. Gimana sih? Lo tau kan? Kalian tahu kan? Gimana rasanya kayak gitu? Dan ya ujung-ujungnya yang ngerenggut apa ya? Ya ujungnya kita jadi nggak bahagia gitu. Makanya ya jalan keluarnya ya kita harus berhenti jadi people pleaser itu. Membantu pasti it's a good thing, tapi tetap harus ada limit. Kita harus yang emotionally secure gitu ya, dan ya nunjukin apa adanya kita gitu. Jadi kita perlu numbuhin yang namanya kepercayaan diri kita lebih lagi, karena we are not everyone's cup of tea, ya gak sih? Ya kita bisa bantu tapi ya ada limitnya gitu, karena masing-masing kan punya kehidupan. Terus juga kita juga gak bukan gak peduli sebenarnya, tapi ya jangan ambil pusing sama pendapat orang gitu. Kita ya gak bisa maksain orang semua suka sama kita, kan gitu. Dan pastinya kita harus respect ke diri kita. Kita harus akuin atau harus terima segalanya mengenai apa yang ada di hidup kita, di diri kita. Mau itu bagus, mau itu jelek, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita gitu. Dan pastinya yang paling penting ya kita harus express our emotion gitu dengan clear gitu. Maksudnya ya kalau memang mereka beneran teman lu, ketika memang kita express something yang kita gak bisa, ya mereka gak bakal kemana-mana kok. Kalau memang mereka beneran teman lu, atau kalau mereka memang bener-bener orang baik gitu ya, gak cuma teman kan, misalnya mungkin bisa di keluarga, bisa di masyarakat kan gitu. Terus ya gak usah ragu sama diri kita sendiri,
Dan yang paling penting sih katanya adalah kita harus listen to our inner voice, suara hati kita. Gitu. Karena memang ya kita juga punya sesuatu kebutuhan, keinginan, goals gitu ya. Jadi ya gak harus semuanya seneng gara-gara kita, karena ya itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab masing-masing orang gitu, diri mereka masing-masing gitu sih. Dan ada beberapa quote nih yang aku dapat, banyak banget quote mengenai people pleaser. Nah, cuman memang aku ada beberapa yang aku suka banget. Contohnya dari Ed Sheeran, penyanyi. Dia bilang, I can't tell you the key to success, but the key to failure is trying to please everyone. Ya benar juga kan. Ketika memang kita fokus sama kesenangan orang lain, ya terus kapan kita sukses? Kitanya juga gak ngurusin diri kita gitu. Terus ada lagi dari Selena Gomez. Dia bilang, you cannot be afraid of what people are going to say, because you're never going to make everyone happy. Dan lagi-lagi bener juga gitu. Coba deh dipikirin lagi. Karena memang kayak kalau kita takut sama opini orang, aduh takut dibilang ini, dibilang itu gitu ya. Terus sampai kapan kita mencoba untuk fit in gitu. Terus ya tetap aja ujungnya juga kita gak bisa bikin semua orang suka, bisa bikin semua orang happy gitu sih. Gak suka ya gak suka gitu, no matter what. Sebaik apapun kalian, ya gak sih? Ada juga dari Elizabeth Parker. Dia bilang, the only thing wrong with trying to please everyone is that there is always at least one person who will remain unhappy, which is you. Ya bener, yang kayak Ed Sheeran tadi bilang juga sebenarnya kan. Ketika memang kita selalu coba orang bikin orang seneng, tetap aja ujungnya kita nggak ada seseorang yang memang nggak happy ya kita gitu. Terlalu sibuk sama kepentingan orang gitu. Satu lagi dari Lecrae, dia bilang, if you live for people's acceptance, you will die for their rejection. Nah, bener gak sih? Ya ketika memang kita selalu cari acceptance orang gitu ya. Orang harus terima aku apa adanya, orang harus terima aku gitu. Ya ketika memang kita dapat rejection, halo, mau gimana? My goodness. Depresi, self hatred, nyalahin diri sendiri. Jangan sampai. Jadi konklusi pada sharing hari ini tuh, ya intinya gak ada gunanya memuaskan orang lain jika diri sendiri pun gak bahagia. Saling tolong menolong bagus, tapi tetap harus ada limit. That's the thing. Dan kita juga harus bikin diri kita happy kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Mau subuh guys, sorry. Ya, aku ulangi lagi. Jadi ya jadilah diri kita sendiri, andelin kemampuan kita untuk selalu ngebuat diri kita bahagia. Lagi-lagi dengan tetap menjadi diri sendiri gitu. Jangan takut kehilangan teman. Kalau memang mereka benar-benar teman kamu, mereka gak bakal ninggalin kita gitu. Mereka juga bakal nerima kita no matter what. Tapi ya kalau gak bisa, so what? At least we've done our best, ya kan? Jadi toh dengan semakin bertumbuhnya kita menjadi dewasa, punya small circle pertemanan, itu juga akan lebih baik sih buat kita. Percaya deh. Right guys, thank you for listening this podcast. Appreciate your value time. Semoga ada yang bisa didapat dari sharing hari ini. Aku Harry, undur diri. Sampai nanti.